Halo semua, di sini. Video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang fuzzy logic yang diterapkan di microcontroller. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan pemrograman fuzzy logic yang diterapkan di microcontroller, yaitu menggunakan satu input dan satu output, dan juga dua input dan satu output. Sekarang saya menjelaskan atau mendemonstrasikan menggunakan tiga input, bisa lihat sini, dan juga dua output. Untuk mengetahui detailnya bagaimana cara membuatnya dan juga penjelasan pemrogramannya, silahkan tonton video sebelumnya. So, mari kita mulai penjelasan, yaitu menggunakan tiga input dan dua output. Let's get started. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan yaitu dua input ya, ini ya, dua in, satu output. Kemudian ini adalah tiga input dan dua output. Oke, letak perbedaannya mana? Dari struktur program sama saja. Oke, di dua input dan satu output, di sini terdapat set fuzzy atau fuzzy setnya, kemudian ada juga deklarasi fuzzy input dan outputnya, dan ada fuzzy rule. Sama, di tiga input dan dua output juga sama. Di sini saya memindahkannya di tab kedua dan ketiga, agar programnya tidak terlalu panjang dalam satu tab, dan tapi juga di tab-tab berikutnya biar lebih enak dijelaskan dan enak memprogramnya. Oke, ini fuzzy rule ya. Dimana fuzzy rule-nya di sini saya menggunakan banyak fuzzy rule, yaitu 27 fuzzy rule. Kemudian fuzzy set-nya di sini bisa dilihat, ini input 2, 3. Nah, ada 3 input ya. Kemudian untuk keluarannya ini dan ini. Inputnya sini saya menggunakan suhu, kelembapan, dan cahaya. Kemudian keluarannya berupa relay yang untuk menyalakan pompa atau menyalakan lampu, ataupun ya bisa menyalakan sumber komponen lain yang menggunakan 220 volt. Kemudian juga ada lampu. Oke, di sini saya mengibaratkan, dan pemrograman juga saya sudah buat, yaitu untuk sensor cahaya saya menggunakan BH1750 ya, nama sensornya BH1750. Kemudian untuk DHT22 yaitu untuk mengambil data kelembapan dan temperatur. Oke, jadi input ada 3 ya, yaitu lux, yaitu berupa tingkat kecerahan cahaya, dan kelembapan, dan satu lagi adalah temperatur. Oke, jadi ada 3 input. Kemudian untuk outputnya yaitu berupa pompa dan lampu. Lampu di sini maksudnya adalah menggunakan dimmer. Yap, di sini saya sudah pemrogramannya sudah saya siapkan. Oke, selanjutnya ada pompa. Nah, keluaran selanjutnya adalah pompa, yaitu yang diaktifkan dan dimatikan melalui relay ya. Pompanya ini bisa DC ataupun AC. Oke, kemudian di sini ada fuzzy setnya. Oke. Nah, bisa dilihat sini input, kemudian output ya. Sudah saya setting. Kemudian, nah, ini ada panggil tab lain nih, yaitu untuk fuzzy set dan fuzzy rule-nya nih. Yap. Ini fuzzy setnya, kemudian ini fuzzy rule-nya. Oke. Nanti saya jelaskan juga perbedaan di pemrograman dua input dan satu output untuk fuzzy rule-nya. Kemudian untuk fetch setup, di sini juga ada pemrograman, emang struktur dari pemrograman dari sensor-sensor yang tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu ada light meter untuk yang BH1750, kemudian ada DHT, ada dimmer, kemudian juga ada pin mode untuk mendeklarasikan bahwa pin pompa dan lampu tersebut sebagai output. Kemudian ini manggil fungsi fuzzy set dan fuzzy rule yang ada di tab ini. Ya, fuzzy set dan manggil fungsi fuzzy rule. Kemudian juga di void loop. Yap, di sini kalian bisa menggunakan program aslinya, yaitu program membaca hasil temperatur dari perintah ini, humidity dari perintah ini, dan lux atau tingkat kecerahan cahaya dari baris program ini. Nah, kalian bisa menggunakan ini, akan tetapi di sini saya jadikan komentar ini kan. Saya nonaktifkan karena apa? Karena saya hanya ingin mendemonstrasikan menggunakan random.
atau nilainya otomatis keluar dari Arduino, sehingga kita tidak perlu memasang ataupun mengaplikasikannya dengan sensornya langsung. Jadi di sini saya mengsimulasikannya aja, yaitu nilainya random, yaitu random adalah nilainya sesuai dengan keinginan Arduino dengan range yang sudah ditentuin ya. Temperatur range-nya 0 sampai 60, jadi random tuh nilainya berapapun. Nanti akan muncul di serial monitor, nilainya akan random, terserah Arduino. Oke. Oh iya, tetapi di sini saya bukan menggunakan Arduino. Controller yang di sini saya gunakan adalah Node MCU, ya, Node MCU ESP8266. Di sini saya juga akan membuktikan bahwa library fuzzy logic ini bisa diterapkan di controller Node MCU. Jadi bukan Arduino aja, tapi Node MCU juga bisa. Oke, kemudian di sini ada serial print untuk men-print atau mencetak atau debugging. Ya, di sini saya mencetak beberapa variabel, yaitu 3 input tadi. Ya, 3 input tadi saya cetak di serial monitor, sehingga kita bisa mengetahui inputnya sekarang tuh berapa, sekarang tuh berapa, sekarang tuh berapa. Nah, nanti kan akan random nilainya berubah-berubah. Jadi kita mengetahui nilai inputnya. Kemudian kita bisa eksekusi atau bandingkan dengan hasilnya di MATLAB. Oke, kemudian di sini ada perintah memang fuzzy. Perintah dasar fuzzy dari library fuzzy ya maksudnya, yaitu ada set input. Set input dari fuzzy rule pertama, yaitu dari variabel temperatur, yaitu hasil ini, dari sensor temperatur atau random dari nilai ini, dimana fuzzy set input yang pertama itu kan dari sini kan. Nah ini dia, yaitu berupa ini, dingin, normal, suhu, dan panas, yaitu dengan fuzzy set sebagai berikut. Oke, di situ saya juga sudah jelaskan di video sebelumnya, jadi untuk detailnya kalian bisa tonton video sebelumnya. Kemudian yang perlu dibahas atau poin pentingnya itu ada di sini, fuzzy rule. Oke, jadi perbedaannya apa sih di 2 input dan 1 output? Hampir sama, akan tapi ada perbedaan ya. Oke, jadi perbedaannya nih saya akan bahas ulas sedikit, yaitu di 2 input 1 output ya. Jadi di sini ada fuzzy rule antecedent, yaitu untuk input ya. Kemudian fuzzy rule consequent untuk output. Bisa dilihat sini, cuma segini ya untuk input dan ini untuk output. Nah, tapi untuk yang 3 input dan 2 output, untuk inputnya adalah segini nih, fuzzy rule antecedent-nya segini. Kemudian fuzzy rule consequent-nya adalah segini. Nah, beda ya. Nah, kenapa fuzzy rule antecedent-nya lebih banyak? Karena di sini menggunakan 3 input. Ya. Jadi 3 input itu berupa dingin, kering, dan gelap. Dingin, kering, gelap tersebut di-N-kan. Akan tetapi, untuk struktur program di library ini, itu tidak bisa meng-N-kan langsung 3 variabel tersebut. 3 parameter tersebut tidak langsung bisa di-N-kan. Jadi kita harus pisah. Nah, di sini variabel namanya dingin, kering untuk meng-N-kan dingin dan kering. Kemudian ada variabel C gelap untuk membuat join single ya. Ini join with n, ini join single, itu gelap. Kemudian variabel ini dan ini baru di-N-kan, yaitu dengan perintah ini. Nah, di sini join with n, dingin, kering 1 dan C gelap. Join kering 1 isinya apa? Yaitu dingin dan kering. C gelap tuh isinya apa? Yaitu gelap. Ya, jadi 3 ini bisa di-N-kan dengan perintah ini. Gitu. Kemudian untuk outputnya sama ya, fuzzy rule consequent, nama variabelnya saya menggunakan city1, kemudian baru dideklarasikan di variabelnya, yaitu add output. Nah, variabelnya yaitu di sini saya menggunakan C dan T, bisa dilihat sini untuk C dan T. Nah, ini ya C dan T ini. Yap, itu untuk outputnya. Kemudian sama seperti untuk 2 input dan 1 output, ada perintah fuzzy rule add fuzzy rule. Nah, ini perintahnya, nama variabelnya fuzzy rule 1 sebagai fuzzy rule pertama ya, 1, yaitu inputnya ini, yaitu ini hasil n dari ini dan ini, yaitu dingin, kering, dan di-N-kan menggunakan gelap juga ini ya. Kemudian outputnya yaitu city1, yaitu isinya apa? Yaitu C dan T gitu.
Jadi perintahnya hampir sama, tetapi untuk 3 input, yaitu kita harus mendeklarasikan n-nya 2 dulu, baru ada variabel 1, yaitu menggunakan join single, baru 2 dan 1 tadi di n-kan. Kemudian kita ke MATLAB-nya. Yap, ini saya sudah buat. Kemudian kita coba lihat ya parameternya. Yap, ini inputnya. Kemudian outputnya ini. Sudah saya set semua ya. Ini dingin, normal suhu, panas, kering, normal kelembapan, dan basah. Untuk cahaya, gelap, normal cahaya, dan terang. Untuk keluarannya itu ada pompa dan lampu. Untuk pompa ada SC itu sangat cerah. Oh sorry, untuk SC ini sangat cepat, normal pompa, lama, dan sangat lama. Ini singkatan ya. Jadi kenapa ini kayak berupa kecepatan? Karena di sini saya menggunakan lama waktunya pompa tersebut aktif gitu. Jadi apa ya? Kalau sangat lama itu berapa detik? Kalau sangat cepat tuh berapa detik? Yaitu range-nya 0 sampai 10 ya. Jadi misalkan sangat lama, paling maksimal 10 detik, maka pompa ini aktif 10 detik gitu. Nanti range berikutnya baru atau ada delay, dimana delaynya itu misalkan 1 jam. Jadi dalam 1 jam itu pompa hanya aktif 10 detik seperti itu. Nah, untuk delay dari keluaran tersebut, saya juga bahas, yaitu menggunakan milis, yaitu di video sebelumnya, yaitu video ini. Nah, silahkan kalian tonton itu bagaimana cara mendelay suatu input atau output, di mana delaynya tersebut menggunakan milis ya, bukan perintah delay, tapi milis. Oke, itu videonya saya sudah jelaskan juga. Kemudian ada lampu. Nah ini sangat redup, normal lampu, terang, dan sangat terang. Nah ini nilainya atau range-nya 0 sampai 2000. Nah di sini 0 sampai 2000 kan tidak bisa diterapkan di modul dimmer ya, dimana dimmer kan perintahnya itu 1 sampai 99. 1 itu mati, 99 itu terang. Nah, sangat terang, paling terang itu maksudnya. Nah, di situ kalian bisa menggunakan perintah mapping, yaitu di sini ya. Saya sudah siapkan juga. Nah, ini ya, nih, map lampu, namanya variabelnya map lampu, yaitu mapping dari keluaran lampu, yaitu keluaran dari logika lampunya atau keluaran dari prosesan fuzzy logiknya, yaitu range 0 sampai 2000. Kemudian dikonversi atau sebanding dengan 1 sama 99. Nah, nilai variabel map lampu tersebut, yaitu 1 sampai 99 ini, itu akan masuk ke ini perintah dimmer set power map lampu gitu. Jadi barulah bisa menyetel tingkat kecerahan lampunya menggunakan hasil pemrosesan fuzzy logic, yaitu 0 sampai 2000 gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita buka rules. Oke, nah ini ada 27 rule, banyak sekali ya. Banyak sekali. Kemudian kita buka view rules. Oke, kita langsung buktikan. Ini kita upload terlebih dahulu. Di sini saya boardnya menggunakan .msu ya. COM-nya COM4 yang terdeteksi. Oke, kita upload. Oke, dan uploading. Kita buka serial monitor. Yap, cepat sekali. Kita buka. Oke, kita uncheck list auto scrollnya. Yap. Oke, ini nilainya beda-beda ya. Nih, bisa dilihat kan random, jadi nilainya beda-beda. 27, 51, 1386, 3, 34, 1571. Ya, beda-beda ya. Yap, kita akan buktikan input-input tersebut outputnya apakah sama seperti ini, apakah sama seperti ini. Oke, kita yang ini dulu ya, kita random aja nih. Yang mana ya? Yang ini ya. Oke, 35, 34, 180. Oke, nilainya ini ya. Jadi kita copy aja langsung. Jadi saya sudah siapkan satu baris ini agar bisa langsung di copy. Ctrl C. Outputnya ini ya. Apakah sama? Kita masukkan di sini. And paste. Kemudian enter. Yap. Hasilnya adalah ini. 8,26 dan 600. Di sini berapa? 8,24 dan 600. Kenapa ada perbedaan? Ya, sama-sama seperti video sebelumnya. Karena di MATLAB
itu perhitungannya berbeda seperti pemrograman, di mana ada angka yang dibulatkan sehingga perhitungannya ada sedikit melenceng. Tapi melencengnya itu tidak banyak ya, cuma 0,02 ya. Jadi tidak terlalu masalah. Akan tetapi ya jika kalian mencari alasannya, yaitu ada perhitungan yang dibulatkan di MATLAB sehingga ya hasilnya akan berbeda gitu ya. Oke, kita coba percobaan 2. Kita coba random ya, yang mana ya? Ini 53, 62 dan 226. Jadi temperaturnya 53 derajat Celcius, humidity-nya atau kelembapannya 62% dan tingkat kecerahannya di sensor cahaya itu yang BH1750 itu 226 lux. LX itu lux ya. Oke, dari input tersebut, 3 input tadi kita copy, paste, kemudian enter. 8,02 709 outputnya ya. Bisa lihat sini umpan 805 dan lampunya 709 ya. Perbedaannya hanya sekitar 0,3 0,03 bahkan ya, sangat kecil sekali. Oke, jadi ada penyimpangan tapi sedikit sekali, jadi kita tidak perlu dipermasalahkan dari penyimpangan tersebut. Oke, kita coba lagi percobaan ketiga. Mana ya? Oke, coba ini dah. 31, 17, dan 96. Kita copy, paste, enter. Oke, 8,24 dan 600. 8,26 sampai 600. Oh, ini nilainya hampir sama ya kayak tadi ya. Kita coba lagi ya yang lain. Yang nilainya sedikit berbeda. Oke, ini mungkin ya. Ini ya, coba 10, 99, dan 149. Copy, paste, enter. Oke, 1,74 berbeda 0,02. Ini 1,76, ini 1,74. Kemudian ini 1548. Ini bisa lihat 1,55 kali 10 pangkat 03. Plus 03 itu 10 pangkat 3 ya. Kali 10 pangkat 3. Berarti 1555 gitu ya. 1550, sorry. 1550 ya. Ini 1548 ya. Bisa dibilang ini adalah pembulatannya. Jadi ya itulah, kalau kita nilainya mendekati puluhan itu di MATLAB itu akan itu terhitung seperti itu. 1548 dihitungnya jadi 1550. Ya, itulah mengapa, karena yaitu perhitungannya ada pembulatan. Jadi nilainya sedikit melenceng tapi tidak jauh ya. Nah, di sini hanya melenceng 2 tadi. Jadi jangan dipermasalahkan, tapi ya ini sudah terbukti ya bahwa ini logika yang ada di program atau pemrograman fuzzy yang ada di program sudah sesuai dengan yang kita buat di MATLAB. Oke teman-teman, gitu bagaimana cara menggunakan fuzzy input yang ada 3 fuzzy input di pemrograman fuzzy yang sudah saya jelaskan ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika saya belum bisa mendemonstrasikannya, tetapi di sini kalian bisa menggunakannya langsung dengan pemrograman yang ada. Mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.